Jadi saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba pingin apa ngomong si Kapolri itu? Loh iyalah, enak aja. Masukin itu ke media. Loh saya herannya sekarang kalian ini maaf ya, iya penuh dengan rasa ketakutan. Saya pikir ngopo toyo. Loh mbok saya kan selalu ngajarkan kebenaran is kebenaran. Satyam Eva Jayate. Jadi ya sudahlah. Silakan. Iya, emang menarik ya bagian kecil dari pidato panjang Ibu Mega sebagai narasumber di acara Perindo itu. Karena sebenarnya Bu Mega berbicara tentang banyak sekali hal, ya, mulai dari soal Pancasila, mulai soal kedaulatan pangan, mulai soal bagaimana konstitusi dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi memang yang menarik tentu lagi-lagi pernyataan Ibu Mega tentang proses hukum yang sedang dipaksakan kepada Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto. Kita memandang itu sebagai sebuah pemaksaan hukum karena kita memang mendengar kabar itu adalah orderan dari katakanlah dari kalangan istana kepada para petinggi penegak hukum yang diteruskan melalui agennya di KPK. Itu informasi yang kita terima. Dan setelah kita telisik semua kejadian terkait atau katakanlah logika hukum, bukti-bukti terkait dengan perkara ini, memang sangat kental, sangat kentara, sangat telanjang upaya pemaksaannya. Kalau kita ingat, awal pemanggilan Mas Hasto itu kan KPK beralasan ada bukti baru terkait kasus Harun Masiku. Sehingga dengan demikian Sekjen Hasto Kristianto dipanggil ke KPK. Jadi ini bukan tentang persoalan pribadi loh. Ini soal bagaimana proses penegakan hukum dan bagaimana politik kekuasaan memainkan hukum di negeri kita hari-hari belakangan ini. Pada saat itu dikatakan Mas Hasto akan diminta keterangan karena adanya bukti-bukti baru yang ditemukan oleh KPK. Yang terjadi, beliau diajak ngobrol kurang lebih 1 jam, ditanya seperti riwayat hidup, lalu ditinggalkan berjam-jam di ruangan tanpa dilakukan apapun. Malah yang terjadi adalah oknum KPK yang tadi itu yang bernama Rosa itu, ya, pergi membohongi ajudannya Mas Hasto, bilang dipanggil Bapak ke atas. Ya. Jadi dan dia bukan subjek hukum pada hari itu karena tidak dipanggil. Diajak ke atas, digeledah, di BAP. Jadi di situ KPK sebenarnya sudah menabrak hukum acaranya sendiri. Dan disita. Ya, dan disita HP-nya yang tidak terkait dengan pokok perkara yang tanda kutip disangkakan pada Mas Hasto. Nah, ini kan sudah sangat telanjang sebenarnya bahwa KPK itu sedang melakukan operasi hukum. Oknum-oknum KPK ini sedang melakukan operasi hukum terhadap Sekjen PDI Perjuangan. Makanya waktu itu Bang Saur Situmorang di kursi ini mengatakan bahwa KPK itu diremote, artinya dikendalikan dari luar, ya toh. Dan sampai hari ini kan tidak ada pemanggilan lanjutan kepada Mas Hasto. Tetapi kita mendengar mereka sedang berupaya memaksakan pasal obstruction of justice kepada Mas Hasto, kepada Sekjen PDI Perjuangan. Saya tidak akan menyebut lagi Mas Hasto, tapi Sekjen PDI Perjuangan, karena ini adalah serangan terhadap institusi, bukan pribadi. Ya, jadi di situ kita melihatnya.